Belajar IPAS yuk bersama Bumi Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Tahukah kalian, tumbuhan itu penting loh. Tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan di bumi. Mereka menghasilkan oksigen, makanan, dan membantu mencegah bencana alam. Hal yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu bagian-bagian tumbuhan yang meliputi akar, batang, daun, bunga, dan buah. Untuk mengenal dan mempelajari tumbuhan, yuk kita pahami dulu bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Nah, anak-anak, tentunya kalian sudah banyak yang tahu ya bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan meliputi akar, batang, daun, bunga, dan buah. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang akar. Coba deh kalian korek-korek tanah di pot tanaman. Pasti kamu akan bertemu sama si akar, bagian rahasia dari tumbuhan yang bersembunyi di dalam tanah. Lalu sebenarnya apa sih fungsi dari akar ini? Fungsi dari akar yang pertama adalah memperkokoh berdirinya tumbuhan. Sehingga walaupun diterpa angin yang kencang, tanaman akan tetap berdiri kokoh karena akar di dalam tanah mencekram dengan erat. Nah, yang kedua yaitu menyerap air dan mineral atau zat hara dari dalam tanah. Tumbuhan tentunya membutuhkan air. Lalu dari mana air itu? Air berasal dari dalam tanah. Untuk mengambilnya diperlukan akar. Nah, akar akan menyerapnya yang akan dibawa ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang ketiga, fungsi akar adalah mengangkut zat makanan dari dalam tanah ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, air dan zat hara yang tadi diambil dari tanah akan disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan yang keempat, fungsi dari akar adalah sebagai tempat cadangan makanan. Ada beberapa tanaman yang akarnya berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Kira-kira tanaman apa ya? Ya, salah satu tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada akar yaitu tumbuhan singkong. Jenis-jenis akar dibedakan menjadi dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut memiliki ciri bercabang kecil dan tidak dalam. Sedangkan akar tunggang memiliki satu akar utama yang tumbuh dari biji, tegak ke bawah dan dari akar utama keluar cabang akar. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah. Batang itu jadi penghubung antara akar dan daun. Fungsinya sangat penting bagi tumbuhan, yaitu yang pertama sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Kalau kalian perhatikan, tentunya daun, bunga, dan buah itu menempel pada batang, bukan? Nah, yang kedua, pembawa nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi, air dan mineral yang diambil oleh akar akan disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan melewati batang. Dan fungsi yang ketiga adalah sebagai pendukung tumbuhan untuk berdiri.
Jenis-jenis batang dibedakan menjadi dua, yaitu batang berkayu dan batang basah. Nah, batang berkayu ini memiliki ciri-ciri keras dan kaku, sedangkan batang basah memiliki ciri lunak dan mudah patah. Kira-kira tanaman apa ya yang memiliki batang berkayu dan batang basah? Nah, ini dia contoh tanaman batang berkayu, yaitu pohon mangga. Kalau kalian perhatikan, pohon mangga itu memiliki batang yang keras dan kaku ya. Kira-kira selain mangga, tanaman apa lagi? Banyak ya. Nah, sekarang contoh dari batang basah yaitu pohon seledri dan kangkung. Seledri dan kangkung ini memiliki batang lunak dan mudah patah. Bagian yang ketiga adalah daun. Daun yang biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil. Klorofil berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis. Lalu, apa itu proses fotosintesis? Proses fotosintesis adalah proses tanaman membuat makanannya sendiri. Tentunya ini diperlukan energi matahari. Nah, selain proses fotosintesis, daun juga berperan dalam pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen melalui stomata yang terletak pada permukaannya. Berdasarkan bentuk tulang daunnya, daun dibedakan menjadi 4. Yang pertama, bentuk menyirip. Yang kedua, bentuk melengkung. Yang ketiga, bentuk sejajar. Dan yang keempat, bentuk menjari. Dikatakan menyirip karena tulang daunnya berbentuk seperti sirip ikan. Kemudian yang kedua berbentuk melengkung karena bentuk daunnya bulat melengkung. Sejajar itu bentuk tulang daunnya panjang dan lurus. Kemudian menjari karena bentuk tulang daunnya seperti jari yang ada sebanyak 5. Nah, ini dia contoh daun-daun yang memiliki tulang daun berbeda. Contohnya daun mangga merupakan contoh dari menyirip karena bentuk tulang daunnya seperti sirip ikan. Kemudian melengkung contohnya adalah tanaman daun sirih. Bentuknya bulat, lebar, melengkung. Kemudian ada daun pandan merupakan salah satu contoh dari tulang daun yang sejajar. Bentuknya panjang-panjang dan lurus. Dan contoh lain untuk yang menjari adalah daun singkong. Bentuknya seperti jari. Bagian tanaman berikutnya adalah bunga. Bunga adalah alat reproduksi tumbuhan yang memiliki bentuk yang indah dan warna yang memikat. Bunga memiliki peran penting di siklus kehidupan tumbuhan, yaitu yang pertama sebagai tempat terjadinya penyerbukan. Yang kedua, bunga penghasil biji tumbuhan. Dan yang ketiga sebagai alat reproduksi tumbuhan. Bagian tumbuhan yang terakhir adalah buah. Apa kamu pernah memakan buah? Bagaimana rasanya? Buah yang kamu makan itu merupakan hasil penyerbukan bunga loh. Namun penting diingat bahwa tidak semua buah dapat dikonsumsi ya. Selain bermanfaat buat kita, buah juga memiliki manfaat untuk tumbuhan, yaitu yang pertama sebagai tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Yang kedua sebagai pelindung biji yang ada di dalamnya.
Nah, buah ini ibarat cangkang yang melindungi biji di dalamnya, sehingga biji tidak mudah rusak. Ternyata, bagian-bagian tumbuhan mempunyai perannya masing-masing dan sangat penting ya. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita coba selesaikan kuis yang ada di slide berikutnya. Pilihlah pernyataannya benar atau salah. Yang pertama, akar itu seperti spons, mampu menyerap air dalam tanah. Benar atau salah? Yang kedua, semua batang bertekstur keras, kuat, dan berwarna coklat. Benar atau salah? Yang ketiga, bentuk daun beragam dan unik. Bahkan ada yang berbentuk seperti jari. Benar atau salah? Selanjutnya, benar atau salah bahwa bunga yang indah dan unik itu merupakan hasil dari penyerbukan? Selanjutnya, benar atau salah bahwa buah itu ibaratnya seperti cangkang yang melindungi biji? Ya, tugas terlaksana dengan sempurna. Mudah-mudahan ilmu yang didapat bermanfaat ya. Terima kasih, sampai ketemu di pembelajaran yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.